Pemirsa media Iran Tasnim dan Fars News Agency mengonfirmasi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas terbunuh dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah tersambung dengan kontributor Metro TV untuk Iran Ismail Amin. Ismail, selamat pagi waktu Indonesia. Apa perkembangan terbaru mengenai laporan kematian Ali Khamenei? Apakah pemerintah Iran sudah memberikan informasi resmi? Ya, selamat pagi Mbak Valeri. Diumumkan tadi pagi pukul 5 pagi secara resmi oleh Dewan Keamanan Tertinggi Republik Islam Iran yang dibacakan oleh presenter televisi nasional menyatakan bahwa Ayatollah Said Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, dinyatakan meninggal dunia dalam serangan Israel yang menyasar kediaman beliau pada hari kemarin. Disebutkan atas kematian ini, pemerintah Iran telah menetapkan 40 hari berkabung nasional dan juga 1 hari libur total untuk seluruh masyarakat Iran. Dan ketika ini diumumkan, karena bertepatan dengan waktu subuh, seusai salat subuh, rakyat Iran segera keluar dari masjid, memenuhi jalan-jalan, dan melakukan pertemuan-pertemuan akbar di ruang-ruang publik untuk menyatakan bela sungkawa dan duka cita mereka. Mereka juga mengecam kebiadaban Israel ini dan meminta kepada militer Iran untuk segera melakukan balasan. Lalu Ismail, bagaimana dengan kondisi saat ini di Iran pasca masyarakat mendapatkan informasi bahwa Ayatollah Ali Khamenei ini meninggal dunia, dan kemudian apakah masih ada serangan yang terus berlangsung di kota Teheran? Karena kami terjaga sampai sahur, kami tidak mendapatkan ada serangan terbaru, begitupun juga serangan dari Iran. Namun disebutkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, rakyat Iran keluar memenuhi jalanan, memenuhi pelataran-pelataran masjid untuk melakukan pertemuan akbar ini. Bahkan disebutkan, diagendakan pada pagi hari nanti, pukul 9 akan dilakukan pertemuan akbar di Universitas Tehran sebagai bentuk kedukaan mereka atas kematian pemimpin tertinggi mereka. Jadi bisa dikatakan situasi dalam kondisi perang ini, situasi masih terhitung kondusif, stabil. Masyarakat Iran tidak ada yang tampak panik. Mobilitas warga Tehran yang keluar dari Tehran karena memang aktivitas telah diliburkan. Karena pekan depan ada perang ataupun tidak terjadi perang, masyarakat Iran memang berencana untuk melakukan mudik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, menyambut Lebaran dan pada tahun ini bersamaan dengan Tahun Baru. Sehingga ketika diliburkan secara nasional, maka warga Tehran mengambil mudik mereka lebih awal. Bisa Anda jelaskan sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan yang sudah berlangsung sejak kemarin hingga hari ini? Ya, sampai sekarang belum ada laporan resmi mengenai kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan kemarin. Namun disebutkan yang paling fokus TV Iran menyiarkan salah satu madrasah putri di Hormuzgan yang menelan korban sampai 100 nyawa dari siswi dari sekolah tersebut. Sehingga pemerintah Iran menyatakan mengecam aksi ini karena telah menyasar bukan hanya pemukiman penduduk, tapi juga menyasar sekolah-sekolah, sehingga korban jiwa dari warga sipil itu banyak memakan korban. Ismail, kami mendapatkan informasi bahwa selain Ayatollah Ali Khamenei juga ada sejumlah pemimpin tertinggi Iran yang dilaporkan meninggal dunia. Bisa Anda konfirmasi siapa saja sosok pemimpin tertinggi Iran dan juga mungkin pihak keluarga dari Ayatollah Ali Khamenei yang tewas pasca serangan dari Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran?
Ya untuk sementara yang ada konfirmasi adalah Ayatullah Said Al-Khamenei bersama dengan putri beliau, menantu beliau dan juga cucu beliau. Selain itu sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi lainnya terkait dengan pimpinan Iran yang lain, terutama dari komandan-komandan militer. Disebutkan sampai saat ini komandan militer masih sibuk untuk mempersiapkan operasi-operasi lanjutan dari operasi serangan kemarin yang telah dilancarkan. Mhm. Tadi Anda mengatakan bahwa saat ini Iran menetapkan masa berkabung selama 40 hari. Apakah sudah ada wacana atau mungkin perbincangan terkait dengan mekanisme pergantian kepemimpinan Iran ke depannya? Ya mekanismenya memang sudah ada, yaitu pemimpin tertinggi Iran itu atau Dewan Ahli, namun sampai sekarang belum ada wacana mengenai siapa yang akan menggantikan beliau. Masyarakat Iran pun dalam diskusi-diskusi kami dengan mereka tidak pernah mau tahu atau kepo dengan siapa yang akan menggantikan Ayatullah Khamenei. Mereka percaya bahwa siapapun yang menggantikan Ayatullah Khamenei, maka kapasitasnya tidak akan jauh berbeda. Dan mereka menyatakan bahwa stok pemimpin Iran itu melimpah dan akan tetap konsisten dengan cita-cita revolusi Islam Iran. Mhm. Lalu bagaimana dengan situasi kebatinan dan juga psikologi dari masyarakat Iran pasca mendapatkan informasi bahwa pemimpin tertingginya ini tewas? Apakah mereka ada rasa marah dengan Amerika Serikat dan juga Israel? Ya sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, siaran TV juga menyiarkan secara live kondisi masyarakat Iran saat ini. Mereka menyatakan duka cita, mereka tampak ada yang meluapkan rasa sedih mereka di jalan-jalan maupun di masjid-masjid. Tadi juga di sekitaran kediaman kami, masjid di dekat rumah itu jamaahnya keluar semua di pinggir jalan dengan menyatakan tekad mereka untuk membalas atas kematian pemimpin tertinggi mereka. Tadi Anda sempat mengatakan beberapa jam sebelum live saat ini bahwa ada sejumlah jalur komunikasi dan juga infrastruktur vital yang rusak ataupun lumpuh pasca serangan. Bagaimana dengan kondisi infrastruktur saat ini? Ya sempat memang diumumkan itu terbatas di lokasi-lokasi yang terdampak serangan, ada gangguan listrik dan gangguan penggunaan internet. Namun saat ini semua telah stabil. Sampai sekarang juga belum ada pemberlakuan pembatasan internet sebagaimana pada perang bulan Juni lalu sempat diberlakukan pembatasan internet. Namun sampai saat ini akses internet, akses komunikasi masih cukup lancar untuk digunakan. Kecuali aplikasi-aplikasi tertentu karena memang sejak awal penggunaannya sangat dibatasi di Iran. Lalu bagaimana dengan jalur udara hingga saat ini? Apakah masih seluruhnya ditutup, Ismail? Ya sejak kemarin bandara-bandara udara ditutup, aktivitas penerbangan semua diliburkan, wilayah udara Iran ditutup, sampai kemudian disebutkan informasi selanjutnya. Sampai saat ini bandara masih tetap ditutup dan wilayah udara Iran juga masih tetap ditutup untuk aktivitas penerbangan. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Selat Hormuz ini kan sudah ditutup sejak berapa jam yang lalu. Apakah sudah ada informasi lanjutan terkait dengan hal ini pasca meninggalnya pemimpin tertinggi Iran? Bisa diulang, Mbak? Ya, bagaimana dengan sikap pemerintah Iran terhadap penutupan Selat Hormuz? Apakah ada arahan terbaru pasca meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei terhadap penutupan Selat Hormuz tersebut? Ya sikap pemerintah Iran jelas dan tegas bahwa apa yang dilakukan Israel ini adalah pelanggaran kedaulatan dan juga pelanggaran atas hukum internasional sehingga Iran merasa berhak untuk kemudian melakukan serangan balasan dan ini dilakukan di tengah negosiasi yang sedang berlangsung. Bahkan pada negosiasi yang terjadi di Jenewa kemarin, Menteri Luar Negeri Iran dan Presiden Pezeshkian itu menyatakan telah ada kemajuan dan berharap pada pertemuan selanjutnya di Wina akan ada hasil yang positif. Namun kemudian dengan adanya serangan ini, semua hasil negosiasi tersebut sia-sia dan sebagaimana janji dari pemerintah Iran dan juga militer Iran, termasuk sebelumnya dinyatakan oleh Ayatollah Khamenei bahwa ketika Iran diserang maka perang akan berubah menjadi perang regional
dan semua pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan sah dan legal untuk kemudian diserang oleh Iran. Apakah dengan meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei, Iran benar-benar akan menutup jalur negosiasi atau negosiasi akan tetap dilanjutkan paralel dengan serangan yang akan terus berlangsung? Dengan pernyataan-pernyataan tegas dari pimpinan militer Iran bahwa untuk perang kali ini akan berlangsung lama dan juga tidak akan menerima perdamaian sampai akhirnya benar-benar Israel akan menyerah. Karena sejak awal disebutkan bahwa ketika Ayatollah Ali Khamenei terburu, pemimpin tertinggi mereka terbunuh, maka balasannya adalah kehancuran Israel. Di awal sebelum serangan ini berlangsung, ada wacana untuk melakukan negosiasi lanjutan di hari Senin, yaitu di Vienna, Austria. Dengan meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei, apakah perundingan tersebut akan tetap berlangsung atau tidak? Kemungkinan besar tidak akan berlangsung karena dari awal Iran sudah mengatakan akan melakukan perundingan dengan jaminan Amerika Serikat tidak akan lagi melakukan pelanggaran, karena sebelumnya pada perang bulan Juni lalu negosiasi sudah berlangsung selama 5 pertemuan. Namun kemudian Amerika Serikat memberikan izin dan lampu hijau kepada Israel untuk melakukan serangan, sehingga korban banyak berjatuhan dari para pemimpin militer Iran, termasuk juga sejumlah ilmuwan nuklir Iran. Dan Iran tidak ingin itu terjadi kembali. Namun kemudian pada negosiasi kali ini itu terjadi kembali, dan yang menjadi korban saat ini adalah pemimpin tertinggi mereka. Oleh karena itu bisa dipastikan bahwa Iran tidak akan terjebak lagi dan tidak akan melakukan negosiasi. Ismail, kita akan fokus mengenai rangkaian dan juga prosesi pemakaman dari Ayatollah Ali Khamenei. Sejauh ini bagaimana persiapannya? Sampai saat ini belum diumumkan bagaimana prosesi pemakaman, karena sampai saat ini masyarakat Iran masih diberi kesempatan untuk meluapkan kedukaan mereka, kesedihan mereka, dan disebutkan bahwa ada 7 hari libur nasional. Sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Nanti kita tunggu pada informasi ketika telah disampaikan. Akankah ada pengamanan khusus atau peningkatan status kewaspadaan jelang rangkaian pemakaman akan berlangsung untuk pemimpin tertinggi Iran? Kemungkinan pasti pengamanan pasti akan sangat lebih ketat, karena mengingat Ayatollah Khamenei adalah sosok figur yang sangat dicintai oleh rakyat Iran, sehingga pemakaman beliau pasti akan dihadiri oleh jutaan rakyat Iran, sebagaimana pada pemakaman Syed Qasim Soleimani yang juga terbunuh oleh serangan Amerika Serikat, yang disebutkan sebagai pemakaman terbesar yang dihadiri oleh rakyat Iran. Kemungkinan pemakaman Ayatollah Khamenei juga akan melibatkan jutaan rakyat Iran. Siapa saja pejabat tinggi Iran atau tokoh yang nantinya akan terlibat langsung dalam penyusunan rangkaian prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei? Ya, ada ulama-ulama dan politisi Iran yang tergabung di dalam Majelis Khubragan, termasuk juga Ali Larijani yang sekarang menjadi Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran. Itu akan terlibat dalam penentuan siapa yang akan menggantikan posisi pemimpin tertinggi Iran. Kalau begitu setelah pemakaman selesai nanti, tentu agenda politik selanjutnya adalah untuk penunjukan siapa sosok yang akan menggantikan sosok Ayatollah Ali Khamenei. Betul Ismail? Ya, sepertinya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih kontributor Metro TV di Iran, Ismail Amin, sudah menyampaikan laporan terkini mengenai situasi di Iran pasca wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kami akan terus mengikuti bagaimana perkembangan terkini di sana. Terima kasih, Ismail. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.